Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya masih diberikan nikmat yang besar sehingga saya dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang saya hormati Bapak Dr. Dailami MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hidayat, MPM 2103-1261, kelas 3E, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi lintas budaya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima, atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Jadi, komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lain, dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lain, baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi, penggabungan dua kebudayaan atau lebih menghasilkan kebudayaan baru. Terjadinya komunikasi lintas budaya ini disebabkan oleh terjadinya proses komunikasi antar berbagai unsur kebudayaan yang ada dan kemudahan dalam aksesnya. Ruang lingkup komunikasi lintas budaya mulai dari konteks komunikasi antar pribadi yang berasal dari kebudayaan berbeda sampai bagaimana cara mengurangi hambatan komunikasi yang mencakup lintas budaya, sehingga bisa terjadi komunikasi yang lebih baik lagi. Selain itu, lebih dalam lagi dijelaskan oleh Doris E. Cross tahun 2016 yang menyatakan bahwa komunikasi lintas budaya tidak hanya terbatas pada mempelajari bahasa asing, namun juga termasuk memahami bagaimana pola-pola budaya dan nilai-nilai inti yang dampaknya langsung dapat dilihat dari komunikasi yang terjadi. Pengertian komunikasi lintas budaya menurut para ahli. 1. Menurut Stringer and Cassidy tahun 2009 menyatakan komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang terjalin antar manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda. Menurut Lily Ferry, komunikasi lintas budaya merupakan interaksi antar pribadi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Menurut Purwasito, komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas kebudayaan. Komunikasi lintas budaya umumnya lebih terfokus pada hubungan antar bangsa tanpa harus membentuk budaya baru, sebagaimana yang terjadi dalam komunikasi antar budaya. Pentingnya komunikasi lintas budaya. 1. Komunikasi lintas budaya sangat penting apalagi dalam dunia bisnis yang terjadi saat ini, sebab dengan memahami perbedaan budaya akan membantu dalam berkomunikasi dan menangani konflik lintas budaya yang terjadi. 2. Dengan kemampuan memahami perbedaan budaya, pebisnis akan memiliki peluang sukses dalam mengembangkan bisnis dengan latar budaya serta bisa membuat produk yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan budaya. 3. Selain sisi bisnis, komunikasi ini sangat bagus sebab perbedaan budaya menjadi masalah utama yang sering diangkat untuk memecah belah masyarakat dan negara. Dengan komunikasi yang baik dan baik memahami perbedaan toleransi, maka masalah tersebut malah menjadi sebuah kekuatan besar untuk persatuan. Dalam bisnis, komunikasi sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Setiap perusahaan memiliki individu yang berbeda budayanya, baik dari status, nilai sosial, gaya komunikasi dan peran.
Maka dari itu, seorang pebisnis maupun karyawan di sebuah perusahaan wajib mempelajari komunikasi lintas budaya. Untuk informasi lebih lanjut, yuk simak ulasan detail berikut ini. 1. Meningkatkan kerjasama yang ada dalam tim perusahaan. Setiap perusahaan tentu akan mempunyai karyawan yang berbeda latar belakang budayanya. Agar dapat mencapai kesuksesan bersama dalam sebuah perusahaan, maka diperlukan pengetahuan antar budaya satu dan lain. Dengan begitu, adanya kesalahpahaman saat bertugas bisa diminimalisasi karena saling mengerti satu sama lain. Tidak hanya itu, dengan pemahaman komunikasi antar budaya menjadi salah satu solusi untuk memahami masing-masing karakter budaya tertentu. Langkah ini tak lain untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam tim dan lingkungan perusahaan. Jika sudah memiliki kerjasama yang bagus, maka kesuksesan bisa dicapai dengan lebih mudah. 2. Berguna sebagai proses negosiasi. Dalam dunia bisnis, tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, tapi bisnis bisa mencapai seluruh penjuru dunia. Dengan komunikasi lintas budaya, bisnis bisa melahirkan sayapnya hingga ke mancanegara. Sedangkan dalam aspek domestik, komunikasi ini bisa digunakan sebagai proses negosiasi dengan perusahaan lainnya yang ingin bekerja sama. Melalui proses negosiasi yang baik, maka keharmonisan antar satu perusahaan dan yang lain sangat terjaga. Perbedaan budaya yang ada dalam sebuah perusahaan harus dipahami dengan baik melalui komunikasi. Biasanya, komunikasi ini bisa diketahui dari peran, nilai sosial, norma, gaya berbicara, hingga status individu. Sebab setiap perusahaan memiliki budaya yang dianut dengan ciri khasnya sendiri. 3. Menyatukan perbedaan budaya yang ada di setiap perusahaan. Komunikasi antar budaya mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis untuk menyatukan perbedaan di setiap perusahaan. Komunikasi tersebut dapat berguna sebagai kemampuan seseorang dalam perusahaan untuk mengatasi dan menghadapi budaya yang berbeda. Hal ini yang terjadi menjadikan komunikasi lintas budaya sangat penting. Tidak hanya itu saja, latar belakang budaya karyawan yang berbeda juga mempengaruhi kenapa harus mempelajari komunikasi antar budaya. Hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan kerjasama dalam diri seseorang maupun perusahaan. Jika komunikasi yang dilakukan menjadi efektif, maka peluang keberhasilan bersama bisa dicapai dengan mudah. 4. Membantu dalam proses pengambilan keputusan. Seseorang yang memiliki wewenang untuk memimpin tentunya akan dihadapi dengan berbagai keputusan dalam perusahaan. Karena alasan tersebut, seseorang pemimpin harus mengetahui kebudayaan yang ada di dalam perusahaannya. Komunikasi ini tidak hanya memahami tentang budaya seperti ras dan agama saja, tetapi juga pada nilai sosial untuk memudahkan pengambilan keputusan. 5. Mencegah pandangan individu mengenai etnosentrisme. Pentingnya komunikasi lintas budaya berkaitan dengan etnosentrisme atau suatu pandangan dari individu ke individu lainnya. Perspektif ini merupakan salah satu sikap yang beranggapan bahwa budayanya lebih baik dibandingkan lainnya. Orang yang memiliki anggapan ini biasanya tidak memiliki rasa saling menghargai ataupun toleransi antar sesama. Mengenal budaya dan keragaman. Penggolongan kelompok budaya tidak bersifat mutlak. Kita boleh memilih satu atau lebih untuk mencintai sebuah kelompok yang memiliki budaya yang sama. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi antar orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnis, ataupun perbedaan-perbedaan sosial ekonomi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Cara kita berpakaian, hubungan kita dengan orang tua dan teman-teman kita, apa yang kita harapkan dari perkawinan dan pekerjaan, makanan yang kita makan, bahasa yang kita gunakan, semua itu dipengaruhi oleh budaya kita. Ini tidak berarti bahwa kita berpikir, percaya, dan bertindak sama persis seperti setiap
orang lain yang dalam budaya kita. Sebuah budaya akan berubah dan berevolusi dari waktu ke waktu. Namun seperangkat karakteristik dimiliki bersama oleh sebuah kelompok secara keseluruhan dapat dilacak. Meskipun telah berubah banyak dari generasi ke generasi. Dalam berkomunikasi, kita cenderung untuk menghakimi nilai adat istiadat atau aspek-aspek budaya lain menggunakan kelompok kita sendiri dan adat istiadat kita sendiri sebagai sekitar bagi semua orang, bagi semua penilaian. Disadari atau tidak, kita sering menganggap kelompok kita sendiri, negeri kita sendiri, budaya kita sendiri sebagai yang terbaik, yang paling bermoral, dan sebagainya. Etnosentrisme sulit dihilangkan karena ia bersumber pada psikologi manusia atau memperoleh dan memelihara penghargaan diri. Dan ini merupakan keinginan yang sangat manusiawi dari tiap orang yang berlatar budaya yang berbeda. Adat perbedaan budaya di masing-masing kelompok masyarakat dan negara juga turut mempengaruhi efektivitas komunikasi antar budaya. Kiat untuk berkomunikasi dengan budaya lain. Tidak peduli kelompok budaya apa yang Anda rencanakan untuk berkomunikasi, kemungkinan besar pengalaman Anda akan berbeda dari komunikasi dengan seseorang dari budaya Anda sendiri. Kiat-kiat ini akan memulai percakapan. 1. Mempelajari tentang budaya lain. Langkah pertama untuk berkomunikasi dan budaya lain adalah melakukan sedikit pengintaian. Meneliti latar belakang budaya seseorang menunjukkan bahwa Anda tertarik padanya, dan itu dianggap sangat sopan di mata banyak budaya di seluruh dunia. 2. Hafalkan frasa umum dalam bahasa lain. Salah satu yang terbaik tips untuk belajar bahasa baru adalah mempelajari frasa yang paling umum terlebih dahulu. Mempelajari frasa umum dalam bahasa lain itu mudah. Cara untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda bersedia bertemu mereka di tengah jalan. Di banyak budaya, mencoba memahami bahasa lain itu dianggap sopan, bahkan hanya beberapa kata saja. Ini juga dapat membantu Anda mengajak orang lain untuk berbincang. Kata dari frasa umum yang mungkin ingin Anda pelajari termasuk halo, dalam bahasa lainnya apa kabar, apakah Anda membutuhkan kamar mandi, maafkan saya, apakah itu masuk akal, saya mengerti. Memahami frasa yang sangat sederhana ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antar budaya dan menghilangkan tekanan dari orang lain. Untunglah ada banyak sumber untuk belajar frasa. Bahasa Mandarin umum, frasa Prancis yang umum, dan frasa umum dalam bahasa lain. 3. Unduh aplikasi terjemahan. Aplikasi terjemahan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun beberapa aplikasi gratis suka penerjemahan Google tidak seakurat sebanyak aplikasi berbayar. Hari-hari ini Anda bisa menerjemahkan kata-kata, frase, dan bahkan seluruh kalimat aplikasi. Aplikasi ini adalah cara yang bagus untuk membantu mempelajari kata dan frasa baru juga. Kesimpulannya, dari pembahasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap wilayah memiliki budaya masing-masing. Ada yang sama, ada pula yang berbeda. Agar komunikasi bisnis di tengah keragaman budaya ini tetap dapat berlangsung tanpa ada yang harus kalah dan terkalahkan, ataupun akibat dari kemeragaman budaya menjadi komunikasi bisnis sering terhambat, maka harus seorang komunikator atau negosiator mempelajari seluk-beluk budaya pada masing-masing wilayah, negara, suku untuk meminimalisirkan miscommunication. Demikianlah penjelasan dari saya tentang komunikasi lintas budaya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.